أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa tifillah rahimallah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita, kenikmatan luar biasa bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Bisa bertemu kembali dengan syahrul Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh dengan kemuliaan, karena pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Watifillah, ayat yang saya baca tadi adalah Quran surat Al-Isra ayat 83 sampai ayat 85. Yang artinya kurang lebih adalah, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar jalannya. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Watifailah rahimahullah, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang potensi manusia, maka menjadi tantangan tersendiri untuk kita bisa tahu potensi dari masing-masing dari diri kita sendiri. Termasuk juga bagi kita sebagai orang tua, tentu juga harus mengetahui potensi dari anak-anak kita. Kalaulah saya sodorkan sebuah gambar mobil Formula 1, tentu kita akan lebih mudah mengetahui bahwa kalau gambarnya adalah mobil Formula 1, pasti mobil itu adalah mobil balap. Mobilnya mobil balap. Berikutnya adalah, kalau saya sodorkan bis dengan jumlah penumpang 55 penumpang, kita akan mudah menjawab, oh itu adalah potensinya adalah mobil penumpang. Pun begitu pula kalau kita sodorkan kapal feri, maka kita akan tahu potensi kapal itu adalah untuk penyeberangan. Maka kita tidak bisa melihat potensi anak didik kita hanya berdasarkan fisik saja. Melihat potensi anak-anak kita hanya pada sebatas fisik saja. Karena memang sulit. Tapi sekali lagi, watifillah rahimahullah, menjadi tantangan buat kita, karena kita berharap anak-anak kita adalah pengganti kita, penerus kita, yang tentunya mereka harus dibekali dengan apa yang mereka miliki. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat manusianya. Bagaimana mungkin kita akan bisa menjadikan anak-anak kita, bahkan diri kita bermanfaat buat orang lain, kalau kita sendiri tidak mengetahui potensi diri kita maupun potensi anak-anak kita. Butuh effort yang luar biasa memang. Yang namanya potensi, yang namanya sesuai dengan bakat kita, indikatornya mudah. Kalau kita senang melakukannya, kalau kita bahagia melakukannya, berarti itu adalah memenuhi passion kita sesuai dengan bakat kita. Bisa jadi mungkin di antara ifatifillah rahimahullah ada yang terlambat mengetahui potensinya. Termasuk saya. Saya terlambat mengetahui potensi saya. Potensi saya, passion saya di dunia pendidikan, saya ketahui setelah saya lulus kuliah. Saya kuliah di Fakultas Pertanian. Tapi aktivitas saya saat ini adalah di dunia pendidikan. Saya terlambat mengetahui potensi itu. Tapi kata istilah, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan sama sekali. Bisa jadi
juga di antara ikhwati fillah, ada yang mengetahui potensinya setelah berkeluarga, atau mengetahuinya setelah bekerja, atau mengetahuinya setelah selesai kuliah. Maka kita berharap bahwa jangan sampai pengalaman kita tersebut menjadikan sesuatu yang tidak bisa kita perbaiki, khususnya kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita. Kita berharap kita bisa lebih mengetahui potensi mereka jauh lebih baik dibandingkan mengetahui potensi kita pada saat dulu terlambat mengetahuinya. Sekali lagi bahwasanya harapan kita adalah anak-anak kita bermanfaat buat manusia, minimal bermanfaat buat diri dia, karena ada kaitan dengan hablum minallah, tanggung jawab dia kepada Allah, hablum minan nas, interaksi dia dengan manusia. Ikhwatifillah rahimahullah, kalau bicara tentang potensi, kalau bicara tentang kecerdasan, lazimnya kita mengenal ada 9 kecerdasan. Ada kecerdasan logika matematika, ada kecerdasan bahasa atau linguistik, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan naturalis alam, ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan musik atau art, ada kecerdasan interpersonal, hubungan dia dengan sesama, ada kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri, dan yang terakhir adalah kemampuan eksistensial, kepekaan untuk mempersoalkan arti hidup, kematian, proses semesta. Ada 9 kecerdasan. Hanya sayangnya, dunia pendidikan kita, khususnya sistem kurikulum kita, belum bisa memfasilitasi untuk bisa menggali kecerdasan-kecerdasan ini. Cenderung lembaga-lembaga pendidikan concern kepada sekedar pada kecerdasan akademik, pinter matematika, pinter bahasa, pinter ataupun apapun juga dinilainya dengan angka. Sementara kalau bicara potensi manusia, maka sejatinya adalah lebih banyak daripada itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang jago melukis berarti dia tidak pintar karena nilai matematikanya tidak bagus misalkan. Orang yang jago bermusik tidak bisa kita katakan dia tidak pintar karena nilai IPA-nya kecil atau jelek. Tetapi sekali lagi bahwasanya setiap orang punya potensi. Ini jadi PR buat kita semuanya. Maka kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik harus berimbang, harus adil bahwa setiap anak punya potensi. Mudah bagi kita tadi seperti saya gambarkan di awal. Kalau kita sodorkan mobil Formula 1, maka kita bisa melihat potensinya adalah untuk balapan. Kalau kita sodorkan bis, maka kita akan mudah mengatakan potensinya adalah untuk mobil penumpang. Ataupun kita sodorkan gambar kapal feri, kita lebih mudah mengatakan potensinya adalah untuk kapal penumpang, penyeberangan. Tetapi kalau bicara pada sisi anak, itu butuh waktu, butuh proses untuk mengetahui bagaimana potensi yang dia miliki agar dia bisa manfaat buat orang lain. Watifillah, sejatinya bahwasanya pendidikan itu harus mengakomodir, harus memfasilitasi setiap potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita, oleh generasi penerus kita. Karena sesungguhnya dalam sistem pendidikan kita sesungguhnya sudah clear, sudah jelas bahwa fokus pendidikan adalah menggali potensi setiap anak didik kita. Saya bacakan tentang pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kekuatan pengendalian diri, kekuatan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya ataupun oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya sudah clear, seharusnya pendidikan kita itu mengakomodasi terkait dengan potensi setiap individu agar dia bisa bermanfaat buat masyarakat, buat dirinya, buat bangsa, dan buat negara. Begitu pula menurut Haji Fuad Ihsan, dikatakan bahwasanya yang namanya pendidikan itu adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Artinya clear bahwa pendidikan itu harus berbasis kepada potensi, bukan kepada standarnya sama. Bahkan
John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sang manusia. Artinya di sini jelas bahwasanya pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya tidak dengan bantuan orang lain. Iwatifillah rahmatullah. Sampai kapan kita akan mendampingi anak-anak kita? Sampai usia berapa tahun kita akan mendampingi mereka? Tidak pasti dan tidak jelas. Maka mulai dari sekarang kita harus siapkan bagaimana menggali potensi mereka agar mereka bisa hidup mandiri. Dia bisa bertanggung jawab pada Robnya, hablum minallah, sekaligus juga bisa bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Karena sudah clear. Di pendidikan kita adalah menggali potensi. Bahkan tadi ayat yang saya bacakan, Quran surat Al-Isra ayat 84 dikatakan bahwa kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya. Syakilatih, syakal. Syakal itu pembentukan, membentuk. Bagaimana mungkin dia akan bermanfaat sementara dia sendiri tidak tahu bentuknya apa? Dia passionnya apa? Dia potensinya apa? Maka tugas kita lah yang memberikan kepada mereka pengalaman-pengalaman agar dia menyukai terhadap apa yang menjadi bakatnya. Dunia pendidikan kita saat ini belum mengakomodir untuk menggali seluruh potensi anak didik kita. Hari-harinya, baik yang full day school maupun sekolah negeri, maka semuanya dilakukan berbasis kepada standar yang sama. Tidak bisa memberikan kesempatan kepada masing-masing individu mengeluarkan keunikannya, mengeluarkan potensinya. Padahal Allah sendiri dalam Quran surat Al-Hujurat mengatakan bahwa diciptakan manusia berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal, saling mengetahui. Syu'ubah, gitu, syab atau syu'bah artinya adalah, kalau bahasa Arab kuno mengatakan artinya syab atau syu'bah itu adalah dinding yang retak, artinya sebuah ketidaksempurnaan. Maka setiap bangsa, setiap individu, mereka punya kelebihan, tapi juga sekaligus punya kekurangan. Maka dengan kita berta'aruf, mengenal satu sama lain, maka akan muncul yang namanya kolaborasi, bekerja sama, memahami bahwa iya, masing-masing individu punya kelebihan, tapi iya, dia juga punya kelemahan. Clear dalam Quran surat Al-Isra tadi dikatakan bahwa setiap orang beramal sesuai dengan pembawaannya. Hanya saja memang setiap anak yang lahir, Allah tidak pernah memberikan manual books-nya. Menyampaikan bahwa ini loh spek anak kamu. Ini loh potensi anak kamu. Ini loh bakat anak kamu. Nggak bisa seperti itu. Maka kata Allah, disambung lagi di ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya. Kalau bicara senang, kalau bicara gembira, kalau bicara bahagia, sedih, marah, maka dia bicaranya adalah sesuatu yang tidak bisa terlihat dalam jasad kita. Ada yang mengatakan bahwa yang menentukan baik buruknya jasad kita, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa inna fil jasadi mudghah. Katanya, kata Rasulullah, dalam jasad manusia terdapat sebuah mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat, salahat jasadah kullu. Seperti ayat yang saya baca tadi, di ayat 84 dikatakan bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, sesuai dengan potensinya masing-masing. Tadi ya, saya misalkan ketika kita bicaranya adalah disodorkan gambar mobil Formula 1, kita nggak tahu, oh itu mobil buat balapan. Kalau bis, oh itu buat pengangkut penumpang. Kalau kapal feri, oh buat penyeberangan. Tapi ketika anak kita lahir, kita tidak pernah diberikan oleh Allah manual books-nya. Tidak pernah disodorkan, ini loh bakatnya, ini loh potensinya. Anak ini mau jadi seperti apa? Tidak pernah. Maka tugas kita adalah bagaimana bisa mengetahui terkait dengan apa yang menjadi bakatnya. Salah satu ciri mudah bahwa itu adalah potensi bakatnya adalah ketika kita gembira dan senang melakukannya. Sesimpel itu. Kalau kita gembira, senang melakukannya, maka itu adalah passion kita. Bicara tentang senang,
bicara tentang bahagia, maka kalau kita tanya misalkan sakit hati gitu ya, maka seringkali nunjuknya ke dada gitu. Di sini. Gitu. Padahal apakah benar yang menentukan bahagia atau sedih adalah jantung kita? Karena kalau bicara heart gitu ya, itu ada dua arti. Bisa didefinisikan sebagai jantung, bisa juga didefinisikan sebagai hati ya, lever gitu ya. Kalau bicara hati gitu ya, dia hati atau jantung gitu. Tapi betul juga seperti apanya disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, dikatakan bahwa ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia dapat segumpal darah, segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia, qalbu. Tapi kalau bicara hati, ya, benar bahwa hati itu fungsinya adalah dia menyaring racun-racun yang ada dalam darah. Kalau hatinya baik, berfungsi, maka seluruh tubuh akan berfungsi dengan baik. Kalaupun misalkan hati ini atau heart ini didefinisikan sebagai, diartikan sebagai jantung, betul juga. Bahwa kalau jantungnya sehat, maka akan sehat seluruh tubuhnya. Tapi kalau jantungnya sakit, maka menjadikan tubuhnya menjadi sakit. Tapi benarkah yang dimaksud hati di sini adalah jantung atau lever kita? Karena kalau kita bicara senang bahagia, bukan jantung yang memfungsikannya, bukan. Atau hati kita, lever kita, bukan. Tapi sesuatu yang tidak pernah kita kenal. Allah mengatakan di sini adalah sebagai ruh. Sebagai ruh. Karena nanti, Allah, pada saat Allah memanggil kita, maka bukan jasadlah yang menemui Allah Subhanahu wa taala, tapi ruhnya. Maka kalau kita bicara pada potensi, dia ada dalam ruhnya. Setiap orang ketika Allah tiupkan ruh ke dalam jasadnya, Allah sudah siapkan bakat-bakatnya. Hanya saja sekali lagi bahwa kita tidak pernah diberikan manual book setiap individu kita. Tidak pernah ditunjukkan apa potensinya. Maka tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi anak-anak kita untuk mereka tahu di mana potensinya. Bagaimana caranya? Untuk kita bisa mengetahui potensi anak kita. Ajak mereka ke berbagai macam kegiatan. Temukan mereka dengan tokoh-tokoh. Temukan mereka dengan orang-orang yang sukses. Orang yang berhasil di semua bidang. Kita jangan monoton pada satu bidang saja. Karena sekali lagi, beda kalau kita bicaranya ikan, sudah tahu ikan itu potensinya berenang. Kalau bicaranya burung, kita sudah tahu potensi burung adalah untuk terbang. Tapi anak-anak kita, mereka belum kelihatan apa potensinya sampai kita menemukan kebahagiaan dia ketika melakukan satu kegiatan. Maka caranya adalah tadi, temukan mereka dengan orang-orang sukses. Ajak mereka dengan berbagai pengalaman yang banyak. Nanti dari situ kita akan melihat mana kegiatan yang dia senang. Cuma sayangnya saat ini media yang muncul mengarahkan anak-anak kita bukan kepada fitrahnya. Banyak orang yang bertanya kepada anaknya, mau jadi apa kelak besar? Mau jadi seorang YouTuber. Seperti apa? Seperti Atta Halilintar. Ya bagus juga sih, gak salah juga. Cuma masalahnya adalah, apakah itu memberikan kebaikan buat dia? Apakah itu memberikan kebaikan buat orang di sekitar dia? Apakah dia memberikan kontribusi bagi agamanya? Karena kita bercita-cita agama ini menjadi rahmatan lil alamin. Gak apa-apa jadi YouTuber, tapi YouTuber yang kontennya konten Islami. Gak apa-apa jadi seorang selebriti, tapi memberikan pengaruh yang positif, mengajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, kalau bicara pendidikan, tadi potensinya hanya 3. Bicaranya adalah ruhiyahnya baik, bicara akademiknya, pemikirannya baik, bicara pada skillnya, keterampilannya adalah baik juga. Pun begitu pula, kalau konteks pada ayat yang tadi dibacakan ya, bahwa ada 3 hal. Ayat 83 bicaranya adalah hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sukses, maka dia akan berpikir bahwa kesuksesan karena Allah menolong kita. Pun begitu pula ketika dia tidak sukses, maka dia akan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sedang memberikan kebaikan-kebaikan buat kita. Maka ada konsep ruhnya diperbaiki. Pun begitu pula di ayat ke-84 bicaranya adalah tentang
potensinya, bawaannya. Kalau dia skillnya bagus, bakatnya muncul, maka dia akan memberikan kebaikan dan bermuamalah buat orang lain. Dan yang terakhir tadi adalah ruhnya, akhlaknya. Akhlaknya itulah yang akan memunculkan seperti apa sosok-sosok yang akan dimunculkan oleh anak-anak kita. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, sungguh berat menjadi orang tua saat ini. Sungguh berat menjadi pendidik saat ini. Karena kita berpacu berlomba dengan orang-orang lain yang mereka juga berpacu berlomba membentuk anak-anak didik kita, membentuk anak-anak kita. Maka penting buat kita memahami bagaimana caranya kita menggali potensi mereka. Potensi ruhiyahnya, potensi jasadiahnya, dan potensi pemikirannya atau otaknya atau pemikirannya. Ini harus kita lakukan. Fasilitasi mereka dengan berbagai macam kegiatan. Jangan batasi mereka. Karena tugas kita adalah memfasilitasi. Dan ketika kita bertemu dengan permasalahan dengan anak kita, maka tempatkan kita sebagai coach. Mengcoaching mereka. Tempatkan kita adalah sahabat mereka. Tempatkan kita sejajar dengan mereka. Menjadi tempat pengarahan. Menjadi tempat curhat. Maka posisinya adalah kita bukan sebagai fasilitator pada saat itu. Bukan sebagai konsultan. Ataupun bukan sebagai guru. Tapi tempatkan kita sebagai seorang coach. Sejajar dengan anak-anak kita. Arahkan mereka untuk bisa menyelesaikan problemnya sendiri dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan agar mereka bisa menemukan jawabannya sendiri. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda. Semua orang punya keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita harus sama dengan orang lain. Biarkan mereka tumbuh, berproses sebagaimana Allah sudah menyiapkan potensinya dia. Tugas kita adalah bagaimana menggali itu dengan memberikan banyak kegiatan. Banyak bertemu dengan orang-orang hebat. Agar dia punya gambaran kemana dan dengan siapa dia senang berinteraksi. Tapi arahkan dia dengan interaksi dengan orang-orang hebat yang dia senantiasa tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah manusia punya kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri. Tempatkan diri kita memahami anak-anak kita bahwa mereka punya potensi, punya kemampuan beradaptasi dan mengembangkan diri. Yang berikutnya adalah manusia berkembang sesuai dengan potensi genetik dan lingkungannya. Maka setiap anak punya potensi, naturnya ada, tapi nurturnya juga kita harus kawal. Alamiahnya adalah genetiknya sudah ada potensinya, tapi lingkungannya kita siapkan. Lingkungan yang baik mengarah kepada potensinya muncul. Ada benih tanaman kurma, contohnya misalkan, dia tidak akan tumbuh dan hidup di dataran Eropa. Begitu pula sebaliknya. Tanaman anggur, dia akan hidup di lingkungan tertentu. Dia akan bagus potensinya ketika ditempatkan di lingkungan yang baik. Maka anak-anak kita juga sama. Mereka punya potensi yang Allah sudah siapkan. Tinggal bagaimana kita menyiapkan lingkungannya. Agar dia tumbuh sesuai dengan potensinya. Yang berikutnya adalah manusia memiliki kemampuan beradaptasi. Yakinkan bahwa anak-anak kita anak-anak hebat. Mereka bisa beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan. Tinggal kita menguatkan mereka. Memfasilitasi mereka. Membimbing mereka. Bahwa setiap kesalahan yang dia lakukan adalah sebuah pelajaran. Jangan menjadikan mereka jadi rendah. Gitu. Ketika dapat nilai jelek, wah kita marah-marah. Jangan, biarkan dia ambil pelajaran. Dari apa yang kesalahan yang dia lakukan. Karena sejatinya, ya, kita ingin mengajarkan kepada mereka bahwa sukses yang dia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika belum sukses, Allah sedang memberikan ujian dan ada kebaikan di dalam. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bahwasanya tantangan kita ke depan banyak, maka sekali lagi yakinkan pada diri kita bahwa anak-anak kita insya Allah anak-anak hebat. Generasi kita adalah generasi yang hebat. Tinggal bagaimana kita yakinkan untuk senantiasa mereka bertemu dengan bakatnya. Jangan seperti kita yang terlambat melihat potensi kita, terlambat melihat passion kita, terlambat melihat bakat kita. Sejak dini kita arahkan mereka menemui bakat-bakatnya. Biarkan mereka mau jadi seorang apapun juga. Selama memang mereka menyenangi, tapi sekali lagi basicnya adalah kekuatan akidah. Yakinkan suksesnya karena Allah. Pun ketika belum sukses, Allah sedang memberikan waktu kepada dia untuk belajar lagi. Nah, terakhir, ciri-ciri bahwa anak kita melakukan kegiatan sesuai dengan bakatnya adalah pertama, hasrat untuk melakukan aktivitas tersebut seringkali membuat Anda lupa waktu. Jadi anak tuh asik ya.
Tapi sekali lagi tentu dengan koridor-koridor yang positif. Jangan karena wah asik main games, wah berarti bakatnya main game. Ya itu mah bukan bakat, bisa jadi kecanduan jadinya. Jadi hati-hati. Kita harus bisa melihat mana perbedaan antara kecanduan dengan kesenangan karena bakatnya. Yang kedua adalah mempelajarinya terasa lebih mudah buat anak kita. Jadi kalau kita melihat tuh, anak kita mudah nih mengerjakannya. Berarti ada passionnya di situ, ada kebahagiaan, ada kesenangan. Jadi kunci agar anak-anak kita belajarnya mudah, maka awali dengan kesenangan dulu. Berikan mereka kegembiraan, maka niscaya akan memudahkan otak dia bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah menjalankannya terasa begitu alami. Jalan aja, mengalir aja. Yang keempat adalah persiapan minimal, hasilnya maksimal. Maka kalau orang sudah punya bakat, maka dia akan diberikan waktu sedikit juga akan bisa selesai melakukan pekerjaannya. Yang berikutnya adalah memperlihatkan sekelebat keunggulan. Ya, kita harus fair kepada anak kita. Tidak bisa yang namanya pintar itu diukur hanya pada nilai saja, tapi pada hal yang lainnya. Ingat bahwa setiap anak punya potensi ruhiyah, punya potensi jasad, dan punya potensi fikriyahnya, otaknya. Terakhir adalah dia memberikan kepuasan kepada hatinya, kegembiraan dan kebahagiaan. Allah, mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya sampaikan atau pengetahuan yang saya sampaikan ini memberikan wawasan buat kita bahwasanya tantangan buat kita ke depan adalah bagaimana bisa menggali potensi anak didik kita. Kalau sudah menggambarkan bahwa setiap amal yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan pembawaannya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan bakatnya. Bagaimana mungkin dia akan bisa bermanfaat sementara dia tidak menemukan bakatnya, tidak menemukan potensinya. Al-haq mirabik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.